kasih nama gitu kan. Apa namanya Bang Yos? Kurang Permak. Kurang Permak. Ya, Permak itu begini itu. Halo sahabat Nina, masih di Jurnal Nina. Kita akan lanjutkan obrolan bersama Bang Yos, seorang yang dulu merupakan seorang tokoh militer yang kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta di 5 era presiden dan kemudian sempat menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara. Kita akan bahas tentang karir Bang Yos di militer. Ya, Bang Yos, menarik saat Anda memutuskan, oke, aku menjadi tentara ini. Itu apa perasaan yang berbeda saat itu? Ya, saya yakinkan diri saya, itulah masa depan saya yang benar. Gitu. Cuman kendalanya kan ibu saya saja kan gitu kan. Ya, ibu saja kendalanya. Tapi ayah saya juga mengerti kan, gitu. Ya, artinya aku direstu ya artinya persyaratan untuk daftar karena izin orang tua ditandai ayah saya itu sudah memenuhi. Sudah ada izin ya di situ. Tadi kan cerita saya sudah kepilih ya waktu apel gitu ya. Dan kepilih itu dibagi-bagian nih ceritanya Rina ya. Udah pokoknya udah malam gitu kan asal ambil aja entah S entah M entah L dapat peduli aku dapat L udah tak lipat-lipat gini aja. Pasang kopel udah kayak tentara beneran pakai sepatu boot udah gitu dapat kan. seragam ya. Wah, udah ini kan. Nah, terus balik kamar karena esoknya itulah aku nulis surat cinta gitu panjang lebar. Ke ibu saya. Iya. Kalau enggak kan aku bisa diambil dia Magelang. Iya. Jadi di situ momennya Anda izin. Aku enggak izinkan dia masuk. Waduh, aku kan bisa dikeluarkan lagi kan gitu. Iya, iya. Saya jelaskan kenapa selama ini aku yang enggak bener aku kuliah nggak bener segala macam, ceritain semua gitu kan. Jadi izinkan saya sekarang aku mau menjadi tentara gitu kan. Apa reaksi ibu saat itu, Bang? Apa? Reaksi ibunda? Ya nggak tahu aku kan. Iya. Nggak pernah bisa komunikasi lagi. Nggak ada yang cerita kan. ya? Zaman itu nggak ada telepon, nggak ada apa. Kan. Jadi intinya Anda berkirim surat aja gitu ya? Jadi masalahnya terus cerita singkatnya ya, aku kan ke Akmil ya namanya. Iya. Wah itu sudah namanya dada itu sudah Mugabe itu saking bangganya ya dari ribuan orang itu saya termasuk yang terpilih kan. Jadi dari stasiun kereta api itu turun kan udah disambut drum band Sansangalunanta itu tuh kayak gitu itu. Iya, ada disambut drum band, ya. udah banget baris kita sampai ke Akmil nih masuk gitu kan. Udah gitu ternyata kita ditidurkannya bukan di barak gitu. Di tenda-tenda lah gitu kan. Di tenda-tenda di mepet kampung namanya Kampung Seneng gitu kan. Itu di sekitar situ. Udah bangga banget kan cerita. Nah, udah datang kan ngukur pakaian, terus bagi helm, bagi senjata. Tadinya aku pakai senapan angin, sekarang senjata beneran. Ya. Nah tentu saja Sutiyoso masuk Akmil kan berita itu tersiar di kampus. Bukan di kampus, di komplek Akmil kan. Sutiyoso gitu. Nina yang ingin saya ceritakan di sini adalah teman saya SMA dulu yang satu kelas, dia langsung masuk ke Akmil, ke AMN, kan udah Sarsan Taruna. Iya. Aku masih capertan, calon prajurit Taruna, gitu kan. Nah, aku kan ditengok sama teman-teman di barak itu kan. Aku juga geblek banget, aku jadi orang sipil kan, tak pegang-pegang kepalanya gitu, karena aku dulu juga kaplokin dia kan gitu kan, tak pegang kepalanya, tak pakai baretnya segala macam itu, didiemin aja aku sama mereka itu kan, gitu. Udah terus aku sampai kepada pikiran begini, Nina, Akmil, AMN, kok entengnya kayak gini gitu kan. Oh sempat ya. Iya ngukur pakaian, bagi pakaian ini, makan gratis dan balik lagi gitu kan. Nah akhirnya hari kira-kira ke-9 gitu ya, ada pembagian sapu tangan hitam gitu kan, bahkan terakhir kan. Dikasih tahu tuh ngelipatnya begini gitu kan. Terus nanti kamu kasih di PDL sebelah kanan, saku kanan, ada apa urusannya sudah masuk selap itu kan. Nah, satu saat ada pengumuman apel di lapangan Tidar, lapangan utama di Akmil itu. Pakai senapan, bangga banget kok tentara bener lah aku rasanya itu ya. Bu gitu apa gitu. Saya lihat yang itu di sebelah sini semua kita ini kan, Capetar kan banyak, angkatan saya itu 500 gitu kan. Terus ini tingkat 2, tingkat 1, tingkat 3 gitu.
pakai pede loreng itu sikap istirahat begini kan. Nah, betul ya. Upacara apa, gue juga nggak peduli aja lah gitu lah. Pokoknya di batin saya AMN enteng gitu kan. Masih ini ya, masih Iya. nganggap, begini aja. Cuma gitu kayak ya. gini aja ngapain gitu. Beratnya kan. Nah terus kuat nih. Upacara segera dimulai. Gitu. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Masuk Pak Surono gubernurnya kan. Suaranya kan kecil beliau kan. Masuk di panggung, di podium, ini mic, ngomong begini. Dengan ini masa prabakti Taruna Angkatan ke-13 saya nyatakan dimulai. Bler, bler, blum, blum, bum. Ledakan ramai sekali kayak perang. Ini apa nih? Tiarap, mana Sutioso. Pada teriak itu semua. Pelonco hari itu ternyata gitu Di loh. pelonco dimulai. Wah aku dicari udah Anda dikebukin tidak menganggap habis enteng aku. lagi ya, Bang Yos ya. Dikebukin habis sudah. Nyonyor saya gak karuan. Terus aku suruh merayap di aspal itu nah, gitu. Udah sobek semua ini Benar-benar darah dimulai semua. perpeloncoannya Ini ya. dibesarkan. Kasih nama gitu kan. Apa Kasih namanya nama. Bang Yos? Kurang permak. Kurang permak. Ya, permak itu begini itu bahasa dia. Kalau Jadi dalam aku- bahasa Indonesia itu ya. Oke. Iya, permak kan. Jadi Nina, aku itu tidak ada hari bebas pukulan. Tiap hari aku dipukulin orang terus apa namanya? Aku juga dicukur kayak copet ketangkap polisi itu. Ngerti nggak di bledes-bledes itu loh. Saat digembleng itu ya, saat Iya. digembleng di sana. Jadi cerita saat makan aja ya di meja makan itu kan biasalah sudut-sudut ketua meja sermatar maksud saya. Kirinya campur-campur ada tingkat 2, tingkat 1 gitu. Ada kita nyelis gitu kan. Tengah-tengahnya makan itu. Tengahnya bahaya udara gitu. Nah, kita yang di pelonco ini tiarap di bawah meja gitu kan. Ya kita nunggu ada apa ini kan gitu kan. Kira-kira 2-3 menit udah selesai makan lagi. Makan lagi. Pas kita duduk, ini isinya sudah sambal, daging, sayur, udah kayak kolak itu. Ini nggak habis dimakan, wah hancur kita. Kayak gitu. Dicampur Jadi semua memang begitu. benar-benar ketat Waduh, jadi penggemblengannya ya. jadi sudah terus kayak begitu dah. Kalau aku pas sendiri saja gitu jalan itu ketemu taruna bukan dari Semarang ya atau Pontianak ya bukan ya. Tapi aku disuruh berhenti, saya berhenti gitu kan. Siapa namamu? Siap, kurang permak. Ini saya permak sekarang. Kurang permak, wah temin lagi gitu. Jadi sampai fisik saya tuh Nina ya, saya sudah apa namanya? Ini sudah bengkak ini ya, nyonya gini ya, nyonya gini gitu. Saya bahkan minta kalau itu pakai apa namanya makannya pakai bubur ya, telan gini, nggak bisa ngunyah lagi aku, ngunyah lagi. Ya terus itu kan. Nah di Taruna itu ya kalau pas makan itu, pas jam makan itu semua makan tapi ada satu yang ditinggal. Apakah dia tingkat 2, tingkat 1, tingkat atau Apa itu, kita Bang? gitu untuk jaga senjata apa segala macam itu di barak. Baik. Kita Ada kan, tugas nanti ya. tugas gitu kan. Jadi kita makan, nanti kita selesai makan baru jaga kamar, baris kumpul ke ruang makan dia makan. Nah satu saat saya pas jaga kamar gitu kan, pas jaga kamar, terus aku kan sudah hopeless ya, Nina ya. Ini cerita apa? Sudah harga diriku tidak ada lagi ya. Aku dikebukin orang sampai kayak gini, tapi aku nggak bisa balas, gitu kan. Jadi sudah hancur ya. Moral saya itu sudah apa ya? habis. Patah semangat ya. Udah patah. Aku ngapain? Aku diperlakukan kayak begini gitu. Dan akhirnya waktu jaga kamar itu saya sudah memutuskan aku mau kabur. Oh ya? Iya dari Akmil. Sempat Anda pingin kabur dari Akmil? Kabur aja ngapain aku ngikutin kayak gini gitu kan. Nah oleh karena itu aku nyiapkan itu apa namanya itu kan barak kan dekat kampung Seneng itu ya udah tak kawat udah tak tendang-tendang gitu untuk blobos nanti malam kan gitu. Aku udah ngerti ini turun kampung Seneng belok ke kiri kuburan Cina saya turun Hafal itu rutenya. stasiun bis Sampai hafal rutenya. karena waktu SMA aku punya teman yang anunya di Magelang baik. gitu aku pernah ke Magelang gitu sama teman saya kan. Tuh udah bulat nih udah bulat kan nanti malam aku habis makan udah tengah malam aku kabur gitu udah kabur terus mulai perang batin di sini kan apa ya aku akan berhasil begini ya kan. Terus kebetulan kan itu Sabtu kan jadi taruna-taruna yang nggak makan dia langsung pesiar boleh gitu tetapi dia tidak boleh jalan sendiri minimal 2 orang 3 orang atau lebih lah gitu. Jalan
Lah yang mau ke Panca Arga lewat barak kita itu tadi, gitu kan. Mulai kan pakai coklat-coklat, ya ini ya kayak gini nih, kayak begitu kan, pakai ini. Mulailah goyah ini. Goyah lagi, nggak jadi kabur. Wah, kalau gua pakan kayak gitu, mungkin cewek-cewek ngelirik gua juga kali akhir udah kayak gitu kan. Gagah kan soalnya kan, udah pikir gitu kan, udah goyah. Terus skenario sekarang, tak bikin. Aku kayak begini, menarik perhatian kan. Cukuranku kayak maling ketangkep polisi itu. Beda sendiri. Terus ya? ini nggak begini. Aku pakai pakaian hijau-hijau. Apa nggak mudah aku ditangkap polisi Taruna? Atau provos? Aku masuk sel nanti. Atau itu. Terus katakan aku bisa masuk bis, bisa pulang. Nanti bayarnya pakai apa? Nah itu saya pertanyakan. Dilema di situ Duit ya. anu. Yang ketiga, kalau aku berhasil sampai rumah, kayak apa teman-teman saya itu ngeledek saya. Ternyata Sutioso nggak tahan masuk ke Akmil gitu kan. Mungkin ayam juga terkekek-kekek nertawain saya kan gitu. Itu mulai goyah aku. Itu yang membuat Anda membatalkan mulai kabur ya. Kan. Akhirnya udahlah, gua mau mati silakan mati di sini aku. Aku nggak mau pergi aku terus. Tetapi pendidikan di Akmil ternyata paginya kan pengumuman upacara lagi. Aku udah kesel upacara apa lagi. Udah menyerah di situ. Gitu. Upacara sekarang dimulai singkatnya gitu kan. Pengumumannya, dengan ini masa Prabakti Taruna Angkatan saya nyatakan selesai. Selesai. Itu sudah bersyukur gitu, ya, Bang Yos. Alhamdulillah. Aku untung tidak jadi kabur ya, Bang Yos ya. Nah itulah makanya aku setelah jadi Taruna ya. Terus waktu saya tingkat Kopral Taruna gitu kan ya, kita ada baru lagi, Sapertal baru lagi. Gua nggak pernah ikut mungkin. Sekali aja aku belum pernah. Karena pernah merasakan. Aku dalam batin, aku kurang setuju cara-cara kayak begini ya. Ya contohnya aku itu sampai moral itu sudah hancur-hancuran lah. Tapi gitu. Pendidikan di Akademi Militer ini membuat seorang Bang Yos yang dulu ya dikenal sebagai troublemaker di masa mudanya, dengan ya semua keusilannya, kelincahannya dalam tanda kutip ya sahabat Nina, menjadi seorang yang disiplin dan tertib. Itu ceritanya panjang ya, sampai aku akan berubah gitu Bang. Karena sebenarnya juga nggak ada pilihan. Oh sebenarnya nggak ada pilihan. Iya kan, karena kalau aku ketahuan berkelahi lagi, aku pasti pecat. Tapi Anda menikmati menjadi tentara, maksudnya bangga di situ kan Bang Yos? Inilah aku tadi sudah ngalamin kayak gitu. Apa yang aku belum ngalami, kenakalan seperti apa yang belum saya lakukan. Untuk apa aku mengulangikan, itu artinya aku berpikir mundur gitu kan. Aku jaga kehormatan saya sebagai Taruna, itu aku amat disiplin. Sampai kalau aku cuti pulang ke Semarang ya. Pulang ke Semarang kan, orang tua saya kan di kampung. Ke Semarang kan ke kakak saya nomor 1, udah Pontianak, udah pindah ke Semarang dia. Dua-duanya udah di Semarang, jadi aku di situ aku kalau cuti itu. Terus kan disamperin teman-teman aku berandalan dulu kan pada datang. Sud, ayo kita cari si Anu itu dulu belum sempat kita gebukin. Anda sudah tidak mau. Sorry aku nggak bisa. Ya. Bang Yos, ada pesan nggak yang mungkin disampaikan mungkin kepada sahabat Nina yang sekarang juga menempuh pendidikan di Akademi Militer? Apa yang bisa Anda sampaikan? Ini menarik Bang Yos. Ini kan ya. Jadi Anda sudah masuk di Akademi sebagai Taruna, itu berubahlah. Gitu. Ikuti itu ada aturan yang ada. Kalau kita sudah membiasakan, aku kan amat berat sekali. Ya, tempat tidur saya kayak gitu, tegang spraynya. Aku pernah tidur di di bawah tempat tidur supaya nggak rusak spray saya. Oh begitu ya? Nah, gitu. Aku udah bosan hidup kayak begitu. Pagi-pagi harus bangun terus senam pagi gitu. Tapi itulah yang akan merubah karakter Anda. Gitu. Disiplin itu udah menjadi teguh pada pendirian ya, seorang Bang Yos. Militer. Baik, setelah Anda tadi menceritakan bagaimana Anda menempuh pendidikan di Akmil, mengapa memilih Kopassus, Bang Yos? Nah, begini ya, Nina ya, di militer itu organisasinya seperti piramida begini. Ini ya. Jadi waktu lulus rame-rame kan semua dapat jabatan. Tapi makin tinggi, orang tidak akan naik pangkatnya kalau tidak dapat jabatan lebih tinggi. Bukan kayak orang sipil. Udah waktunya naik golongan dinaikkan walaupun jabatannya tetap. Nah, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, oleh karena itu sejak lulus letnan pun saya sudah berpikir, saya akan bersaing dengan teman-teman sendiri. Karena itu aku harus mempunyai nilai lebih. Gitu. Nah, Kopassus itu adalah pasukan yang terlatih ya.
secara berat lah baru bisa lulus di Kopassus itu dan nilai lebih kan. Lalu yang kedua paling sering beroperasi. Tugas-tugas operasi termasuk operasi-operasi khusus itu juga selalu pasukan Kopassus gitu. Karena aku milih Kopassus dan waktu lulus letnan gitu ya Nina ya, itu kita dikasih angket. Gitu, suruh milih. Kamu setelah lulus ini mau ke Kodam 1, 2, 3 sampai 17 waktu itu. Kostrat atau Kopassus gitu kan. Pilihan pertama aku nulis Kopassus. Pilihan kedua tak tulis lagi Kopassus lagi. Gitu. Oh, jadi satu tujuan ya, satu pilihan. Tidak semua calon itu langsung otomatis masuk enggak. Ada tesnya. Dilihat di situ ya hasil pendidikan terutama fisiknya seperti apa, mentalnya seperti apa, lalu psikotesnya lulus tidak itu kan, itu kan. Kami yang daftar banyak mungkin ratusan, tapi yang waktu angkatan saya itu 22 orang saja yang 22 orang saja yang diterima masuk ke Kopassus waktu itu. Setelah di Kopassus, untuk penugasannya sendiri kalau saya juga membaca Anda ditugaskan di daerah berbahaya. Saya menerima tugas-tugas yang banyak itu. Yang pertama dulu ya begitu lulus itu tadi ya, begitu lulus kita masuk Kopassus. Untuk Kopassus itu begitu masuk tidak terus langsung bakat merah bukan. Ya, yang pertama kita harus praktek di pasukan biasa. Yang pertama. Ada stepnya lagi ya. Yang kedua kita harus pernah mengalami tugas operasi militer. Yang ketiga kita lulus latihan komando, gitu ceritanya. Nah saya ditugaskan di 323 itu di Tasikmalaya sana ya, Patroman gitu kan. Di Banjar saya kan. Nah karena pasukan ini akan ditugaskan ke Kalbar mengatasi gerombolan PGRS Paraku. Ini joint operation dengan Malaysia gitu. Karena di pasukan ini kan dua syarat kan. Setelah 10 bulan saya operasi di Kalbar, saya ditarik lagi untuk latihan komando. Semuanya 22 orang ini, teman-teman aku. Terus latihan komando. Nah setelah latihan komando, baru kita pakai baret merah, baru kita dimasukkan di pasukan komando. Kalau tidak, ya kita mimpin anak-anak yang sudah mengalami operasi militer, kita belum pernah bisa diledek sama anak buah kita kan, tidak ada wibawa kita. Nah dengan 3 syarat sudah dilewatin, kita masuk. Kebetulan saya masuk grup 2 di Magelang, gitu kan. Grup 1-nya di Jakarta, grup 2 di Magelang, grup 3 di Solo, Kandang Menyangan, grup 4 Sandi Yuda juga di Jakarta. Jadi seperti itu saya kebagian di grup 2 Magelang. Makanya Anda disebut diberi julukan jenderal lapangan, the field general, karena memang Anda turun terjun langsung dan pernah juga menjalani operasi-operasi militer ya di situ ya Bang. Ya, itu kan bahasa penulis ya. Sebenarnya yang the field general itu bukan Sutioso saja, banyak sekali, Prabowo, itu kan the field general semua. Aku tadinya keberatan mau ditulis itu. Kenapa sama Bang? penulisnya. Tapi ya namanya penulis kan tapi harus, saya setuju sih. Harus serem-serem supaya dibaca orang, kira-kira kayak begitu kan. Tapi gitu. Memang Anda adalah jenderal lapangan yang ya, kebetulan lah, memang gitu. Terjun langsung. Dan sekali lagi bukan saya aja yang kayak gitu ya. Banyak ya Bang. Terutama orang-orang Kopassus. Lalu ada cerita-cerita khusus menarik lainnya nggak Bang selama Anda penugasan juga di operasi-operasi khusus seperti itu? Ya kalau operasi khusus, yang amat khusus aku nggak bisa cerita gitu kan. Oke. Masih tetap ya. Nah, rahasia negara. Masih tetap profesional ya, karena Bang Yos bilang ini rahasia negara. Oke, baiklah. Kecuali ada hal tertentu yang bisa kita buka, memang sudah terbuka kan. Kayak masalah tim-tim, apa yang kita rahasiakan? Dia pernah integrasi sini. Yang ikut-ikut saya dulu juga sudah ngerti sama aku siapa gitu kan. Termasuk juga operasi militer di Aceh waktu itu ya Bang ya? Iya, yang terakhir itu. Misi damai ya di Aceh. Bang Yos, tadi Anda menyebutkan soal di operasi di Kalimantan. Lalu selanjutnya apakah ada cerita menarik untuk operasi berikutnya? Oh, menarik banget. Menarik banget. Misalnya Bang Yos? Jadi setelah operasi tadi di PGRS Paraku itu ya, tahun 74 saya mendapatkan penugasan khusus gitu, langsung dari Ketua G1 Hankam namanya Mayor Jenderal Benny Murdani. Dan operasi itu sangat rahasia kan. Namanya kan ada operasi Seroja yang sudah kita kenal ya. Itu kan penerjunan Dili. Itu tanggalnya 7 Desember
1975. Nah sebelum itu 4 bulan sebelumnya ada namanya Seroja namanya operasi clandestine flamboyan. Gitu. Anda masih ingat sekali ya Bang Yus? Nah ini yang paling serem ini operasi ini panjang. Tetapi operasi ini kan umurnya sudah 50 tahun. Jadi kita bisa buka episode berikutnya. Termasuk soal kisah di balik Kapten Manik itu tadi ya Bang itulah Yus. dia. Baiklah, terima kasih Bang Yos untuk waktunya buat Jurnal ID. Sahabat Nina, tetaplah ikuti kisah menarik selanjutnya dari Bang Yos, tetap di Jurnal ID.